kepada semua jemaat SBK Sekatan. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Pada hari ini kita dipertemukan dalam ibadah online. Saya bawa kita dalam doa pembukaan. Bapa di syurga Tuhan, terima kasih karena kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, hari yang indah Engkau sudah ciptakan untuk kebaktian ibadah online pada hari ini Tuhan, hari yang baik Tuhan. Puji Tuhan, kami menyerahkan kebaktian pada hari ini daripada permulaan, pertengahan hingga selesai. Engkau pakai anak-Mu yang akan menyediakan video online ibadah online ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai dia, Engkau berkati dia Tuhan. Bagi anak-Mu yang pimpin pujian, Engkau pakai dia, Engkau berkati dia, Engkau persiapkan dia Tuhan. Begitu juga anak-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai dia sebagai penyambung lidah-Mu Tuhan. Biar kami semua jemaat menerima firman Tuhan untuk menjadi makan rohani kepada kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan jemaat SBK Sekatan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Begitu kami mau berdoa bagi anak Tuhan yang tidak dapat mengikuti ibadah online pada hari ini. Mereka mungkin mempunyai masalah Tuhan, masalah kesehatan dan lain-lain Tuhan. Engkau bantu mereka, Engkau sertai mereka, Engkau beri kesembuhan kepada mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus, kami melakukan ibadah ini.
Kini waktunya memuji sang raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti, menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti, menari baginya. Percayalah pada janjinya, dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, dia setia pada kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti, menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti, menari baginya, takkan berhenti, menari baginya. Puji Tuhan, Yesus Juru Selamatku. Muliakan Tuhan, Yesus penolongku. Tiada yang setanding kasih-Nya di dunia, tiada yang setanding kasih-Nya di dunia. Mari puji Dia, mari puji namanya selamanya. Yesus disalib karena dosa kita, Dia berkorban untuk tebus kita. Darahnya mengairi Golgota, darahnya menghapus dosa kita. Kasih-Nya besar, kasih-Nya besar, tiada tandingan.
hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Semata ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Semata ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Semata ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih.
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
Tuhan. Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini kita boleh sekali lagi dapat bersama-sama untuk belajar firman Tuhan sebagai makanan rohani kita dan kekuatan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, khususnya di masa-masa kini. Mari kita mulakan firman Tuhan hari ini dengan doa, dan saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami dapat bersama-sama sekali lagi belajar firman-Mu sebagai makanan rohani, kekuatan iman kami, bahkan untuk meneguhkan komitmen kami, semangat kami, kepercayaan kami di hadapan Tuhan, supaya kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh takut akan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Saya berdoa supaya tiap-tiap jemaat-Mu yang dapat mendengarkan firman ini, berilah kami hikmat dan kekuatan, kebijaksanaan supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi kekuatan dan berkat bagi hidup kami secara rohani. Buat hamba-Mu yang mengusikan firman ini, beri hikmat, kebijaksanaan dan kekuatan dan pertolongan dari Allah Bapa kami supaya hamba-Mu dapat mengungsikan firman-Mu pada hari ini dengan jelas dan dengan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hamba ikhtiarkan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita sangat memuji dan bersyukur kepada Tuhan sebab kesempatan kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani dan pelajaran kita pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan yang saya kongsikan melalui ibadah secara online pada pagi hari ini, saya beri judul yaitu hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, salah satu hal yang sangat penting pada masa kini untuk saya dan saudara adalah kita hidup takut akan Tuhan, atau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Amsal 2, ayat yang kelima. Amsal 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara singkat tujuan kenapa kita perlu mempelajari tema ini, secara singkat ini mengajarkan saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan tentang arti atau maksud tentang takut akan Tuhan dan manfaatnya bagi saya dan saudara sebagai orang percaya ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadi kita akan mengerti secara singkat, secara sederhana menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, dan kita akan mengetahui apakah manfaatnya yang kita terima, yang kita miliki sebagai orang percaya ketika hidup kita takut akan Allah. Jadi inilah tujuan secara singkat kenapa kita perlu mempelajari tema ini sebagai pelajaran kita, makanan rohani kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa pengertian di sini tentang takut atau ketakutan.
Nah, secara umumnya Alkitab menggunakan beberapa kata untuk memahami takut atau ketakutan. Ya, yang paling umum ialah dalam kata Ibrani itu disebut yira dan fakhad. Dan dalam Yunaninya disebut phobos. Maksudnya takut atau ketakutan. Takut atau ketakutan untuk sesuatu perkara. Nah, sebenarnya yang perlu kelihatan dalam kehidupan kita sebagai pengenalan saya dan saudara sebagai orang percaya adalah hidup akan takut Tuhan atau hidup takut akan Allah. Nah, inilah yang kelihatan dari pengenalan orang percaya akan Allah yang hidup. Nah, menurut Martin Luther, orang biasa tidak akan mempunyai ketakutan yang didorong oleh penghormatannya terhadap Allah. Jadi kita bukanlah orang-orang biasa, tetapi kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan, dan kita perlu hidup takut akan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengertian menurut Alkitab yang perlu untuk takut akan Allah adalah kesadaran akan kekudusan, keadilan, dan kebenarannya sebagai pasangan terhadap kasih dan pengampunannya, yaitu mengenal Dia dan memahami sepenuhnya siapakah Dia atau siapakah Allah. Takut semacam ini ataupun seperti ini berlandaskan pengakuan bahwa Allah adalah Allah yang kudus, yang tabiatnya itu membuat seseorang itu menghukum daripada akibat perbuatan dosa. Jadi inilah yang perlu kita takut akan Tuhan, yaitu kita harus sadar bahwa Dia kudus, Dia adil, dan Dia adalah kebenaran, dan Dia adil dalam setiap perbuatan dan tindakan Allah terhadap saya dan saudara, dan Dia membenci dosa. Dan inilah kesadaran yang harus kita sadar dalam kehidupan kita, dan inilah perkara yang harus kita takuti di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti memandang Dia dengan kekaguman dan penghormatan kudus serta menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaan, kekudusan, keagungan, dan kedahsyatan kuasanya yang besar bagi dunia ini, bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Nah, takut yang sejati akan Tuhan menyebabkan orang percaya menaruh iman dan kepercayaan untuk beroleh selamat hanya kepadanya. Misalnya setelah bangsa Israel menyeberang Laut Merah atas tanah kering, dan mereka menyaksikan pembinasaan besar yang diderita oleh bala tentara Mesir oleh karena pukulan ombak ataupun pukulan air yang begitu dahsyat oleh karena perbuatan Tuhan melalui Musa dan Harun. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Jadi kadangkala ini yang mendorong saya dan saudara untuk takut akan Tuhan. Apabila kita melihat sesuatu yang ajaib, apabila kita mengalami mukjizat, kesembuhan dan sebagainya, maka sebenarnya itu yang mendorong saya dan saudara untuk takut akan Dia karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Takut akan Allah meliputi kesadaran bahwa Dialah Allah yang marah terhadap dosa dan berkuasa untuk menghukum mereka yang melanggar hukum-hukumnya yang adil, baik dengan segera maupun dalam kekekalan. Saudara boleh rujuk itu dalam Mazmur 76 ayat 8 dan 9. Ketakutan yang kudus adalah pemberian Allah. Amin. Jadi beda dengan kita takut dengan hal-hal dunia. Kita takut contohnya sepertinya kita takut dengan hantu. Beda dengan perasaan ketakutan kita dengan Allah.
Sebab perasaan ketakutan kita dengan Allah itu adalah sesuatu yang kudus, sesuatu yang sehat. Nanti saya akan bahas lebih lanjut nanti. Ketakutan yang kudus adalah pemberian Allah yang memampukan orang takut sekaligus menghormati kekuasaan Allah. Jadi kita takut akan Allah itu artinya kita menghormati tentang kekuasaan, keagungannya, kekudusannya sebagai Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Mentaati perintah-perintahnya, membenci sambil menjauhkan diri dari semua bentuk kejahatan. Nah, secara teologinya dapat dinyatakan bahwa ada 5 yang lebih utama di sini yang perlu kita pelajari. Takut atau ketakutan yang kudus. Jadi ketakutan kita itu saudara, ketakutan kita dengan Tuhan itu adalah bersifat kudus dan bersifat sehat. Bukannya seperti kita takut dengan hantu. Atau bukannya kita sepertinya kita takut dengan hal-hal duniawi. Takut diperbudak atau diperhamba. Ini juga sering dibahas dalam Alkitab. Takut kepada sesama manusia, takut terhadap kematian, takut terhadap yang disegani. Jadi Allah itu disegani sebab dia penuh dengan kemuliaan dan kekudusan. Nah, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti merasa gentar ya. Kita merasa gentar atau ngeri atau segan terhadap yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus, maha kuasa. Ketakutan, takutlah akan Tuhan. Ketakutan terhadap Tuhan merupakan ketakutan yang kudus, di mana sikap ini adalah nampak dari pengenalan orang percaya kepada Allah yang hidup. Takut akan Tuhan berarti membenci segala kejahatan dan semua yang bertentangan dengan firman-Nya. Takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan, keadilan dan kebenarannya sebagai pasangan terhadap kasih dan pengampunannya, yaitu mengenal Dia dan memahami sepenuhnya siapakah Allah. Dalam pembacaan kita tadi, takut akan Tuhan berarti memandang Dia dengan kekaguman dan penghormatan yang kudus serta menghormatinya sebagai Allah yang penuh dengan kemuliaan, kekudusan, keagungan, kedahsyatan yang luar biasa. Nah, saudara, pada pagi hari ini mari kita belajar apakah manfaat dari takut akan Tuhan. Kalau saya dan saudara hidup takut akan Tuhan, maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apakah manfaat-manfaat yang boleh saya dan saudari alami dan nikmati, bahkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara apabila kita hidup takut akan Tuhan. Jadi saudara, ada manfaatnya apabila saya dan saudara hidup takut akan Tuhan. Nah, ada beberapa manfaat yang kita peroleh ketika kita hidup takut akan Allah. Antara lainnya yang pertama saudara, yaitu hikmat. Dalam Amsal 9 ayat 10 dan 15 ayat 33, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Nah, itulah manfaat bila hidup kita, bila saya dan saudara hidup takut akan Allah, maka kita akan memperoleh hikmat. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi saudara, ini manfaatnya. Jadi kita perlu hidup senantiasa takut akan Tuhan. Bukan berarti kita takut datang kepada Dia. Bukan berarti kita takut berjumpa dengan Dia. Bukan berarti kita takut, kita tidak mau bergaul dengan Dia sehingga kita tidak mau berdoa kepada Dia. Nah, ini manfaatnya yang pertama, yaitu hikmat. Jadi saudara, kadang-kadang hidup kita ini memerlukan hikmat. Tidak cukup dengan hikmat secara manusia, tetapi saya dan saudara, apalagi kita dalam melakukan pelayanan Tuhan, maka kita perlu namanya hikmat. Jadi salah satu prinsipnya adalah hidup takut akan Tuhan. Sebab ianya bermanfaat bagi saya dan saudara,
sehingga kita ada hikmat, memperoleh hikmat. Yang kedua, pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan itu beda ya, atau berbeda. Nah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi dasar seseorang itu memiliki pengetahuan, mempunyai pengetahuan yang benar, khususnya pengetahuan kita dalam memahami firman Tuhan, pengetahuan kita dalam meneliti firman Tuhan, maka kita perlu hidup takut akan Tuhan. Sebelum kita belajar membaca firman Tuhan, maka yang penting adalah doa kita, doa pengakuan dosa kita kepada Dia, memohon hikmat, memohon kebijaksanaan daripada Dia, supaya Allah berkenan memberkati dan memberikan pengetahuan bagi kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan hidup, permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 9. Saudara, kita perlu hikmat dan kita perlu pengetahuan, khususnya di masa-masa kini. Memahami keadaan dunia, memahami keadaan persekitaran kita, memahami apa yang sedang terjadi, sebab ada banyak ajaran-ajaran yang boleh memudaratkan ataupun boleh membawa kita kepada satu pengajaran-pengajaran yang tidak sahih ataupun tidak benar sebagai orang percaya. Nah, manfaat yang ketiga saudara adalah kehidupan. Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi inilah manfaat bagi saya dan saudara bila kita hidup takut akan Tuhan, yaitu kita ada hikmat, kita ada pengetahuan dan kehidupan. Kita sentiasa terhindar daripada jerat maut. Dan yang keempat saudara, yang terakhir, manfaat yang terakhir bagi saya dan saudara yang boleh kita terima, boleh kita nikmati pada waktu kita hidup akan Tuhan adalah umur panjang. Semua kita saudara-saudari sekalian menginginkan umur yang panjang. Jadi umur panjang itu dimulai dengan ketika hidup kita takut akan Tuhan. Memang Tuhan menghadkan umur seseorang itu. Alkitab katakan paling pun 70 tahun. Tetapi lebih daripada 70 tahun itu adalah anugerah dan kemungkinan. Dan bukan lagi kemungkinan, tapi pasti Tuhan menganugerahkan, Tuhan memperpanjangkan umur seseorang karena dia hidup takut akan Tuhan. Sampai ada yang 100 tahun. Takut akan Tuhan memperpanjangkan umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi luar biasa firman Tuhan ini. Amsal 10 ayat 27. Jadi ini manfaatnya. Bila saya dan saudara hidup takut akan Tuhan, maka ada manfaat. Ada hikmat, ada pengetahuan, ada kehidupan, dan ada umur yang panjang. Kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini, takut itu berarti khawatir, cemas, gentar, gelisah. Itu ketakutan secara duniawi. Ya, takut itu berarti khawatir, kita cemas, kita gentar, kita gelisah dan sebagainya. Tetapi takut akan Tuhan bukan berarti kita khawatir, kita cemas, kita gentar dan kita gelisah. Seperti pengertian takut yang saya jelaskan tadi. Tetapi kita tahu diri, kagum dan hormat kepada Tuhan. Kita sadar siapa diri kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa dan kita sadar. Maka kita perlu menghormati Dia. Kita perlu kagum dengan perbuatannya. Kita perlu menghormati kedahsyatan, kemahakuasaannya dan kemuliaannya di dalam kehidupan kita sebagai Allah yang berdaulat. Takut akan Tuhan adalah bersifat sehat atau ketakutan yang sehat. Jadi tidak sama dengan kita takut dengan hantu.
itu sesuatu yang menakutkan, mengerikan bagi kita. Kita menjadi cemas, kita menjadi gelisah dan khawatir dan sebagainya. Jadi ketakutan seperti itu tidak sama dengan ketakutan saya dan saudara terhadap Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah bersifat sehat, atau ketakutan terhadap Tuhan adalah bersifat sehat. Artinya kita menghormati Dia, patuh dalam penghakimannya atas dosa-dosa kita, berpegang pada Dia, mengenali Dia sebagai Tuhan yang berdaulat dan memuliakan Dia. Takut akan Tuhan akan membawa kita lebih dekat pada Tuhan dan bukannya menjauhi. Ada orang yang berpikir bila diajar tentang takut akan Tuhan, dia akan langsung menjauhi dirinya daripada Tuhan. Itu namanya bukan takut Tuhan. Dia sedang menjauhi Tuhan. Sebab ketakutan kita terhadap Tuhan itu bersifat sehat, dan bukannya menjauhi saudara, tetapi kita semakin mendekati Dia. Sebab ketakutan kita terhadap Tuhan itu membuat dan mendorong saya dan saudara untuk semakin mendekati Dia, dan bukannya semakin menjauhi, semakin melayani Dia, semakin bersemangat melayani Dia. Takut akan Tuhan mempersiapkan saya dan saudara menikmati perjanjiannya dengan kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi pentingnya di sini saya dan saudara kita perlu hidup takut akan Tuhan, sebab ini mempersiapkan saya dan saudara untuk menikmati perjanjian Tuhan dengan kita, yaitu hidup yang kekal, keselamatan yang ada pada kita yang kita sudah nikmati dan alami. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk bersyukur firman Tuhan yang saya telah kongsikan kepada kita semua melalui ibadah online kita pada minggu ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami memuji dan kami sangat bersyukur kepadamu. Teristimewa pada pagi hari ini kami boleh belajar merenungkan firman-Mu sebagai makanan dan pelajaran kami, untuk mendorong kami supaya kami meneruskan kehidupan kami dengan takut akan Tuhan. Kami menyadari dan kami telah mempelajari bahwa takut akan Tuhan itu membuat kami semakin dekat dan bukannya semakin menjauhi daripada Tuhan. Takut akan Tuhan juga membuat kami bersiap atau mempersiapkan kami untuk menerima dan menikmati janji Tuhan bagi kami, yaitu janji tentang penyelamatan dan hidup yang kekal. Dan takut akan Tuhan itu sebagai respon kami terhadap keselamatan dan pengampunan dosa yang Tuhan telah kerjakan melalui Yesus di kayu salib. Terima kasih, dan jadikanlah kehidupan kami supaya kami sentiasa dan terus hidup takut akan Tuhan, khususnya di masa-masa kini, karena ada manfaat daripada kehidupan yang takut akan Tuhan, yaitu kami akan memperoleh hikmat, pengetahuan, hidup, dan umur yang panjang. Dan lebih dari itu, membuat hidup kami bersiap untuk menerima dan menikmati janji dan berkat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saya berdoa supaya seluruh jemaat-Mu yang telah pun mendengarkan firman ini diberikan hikmat, dan Tuhan berkati kami bersama, dan jadikan hidup ini semakin menyenangkan dan hidup akan takut akan Tuhan sampai kepada kedatangan Tuhan untuk menjemput kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu, kebenaran yang memerdekakan hidup kami dan menguatkan iman kami. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi.
Baik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan atas pimpinan dan pelindungan berkat yang Tuhan berikan untuk kami pada hari ini. Kami dapat beribadah secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur atas firman-Mu yang telah Kau berikan untuk kami pada hari ini. Kami masih bersama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa firman-Mu akan memberi kekuatan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang baik di mata-Mu Tuhan. Kami berdoa di minggu akan mendatang Tuhan, kami dapat pertemukan lagi seperti hari ini Tuhan secara online Tuhan. Terima kasih, di dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Prof, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Prof, good afternoon. How are you? Fine, sir. Fine, sir. What are you people drinking? This is Freshio. Freshio is back. Yes, sir. Freshio is back. That's nice. Mark Angel, I heard you just won the YouTube Gold Award. Is that true? Yes, sir. Wow, you people really try, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us, sir. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Eh? Science has proven it that anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have a God. But, sir, Shh. Are you a graduate? I am a professor. Processor. Excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Hmm? Yes, because according to science, anything you cannot see or touch does not exist. So, you don't have sense. Emanuela. Thanks for watching that very funny Makanja comedy. See you next Friday. Fresh drinking yogurt is back. That's an advert. That is not good. Don't got that, you know. Leave it. I'm not going to pay my school fees. Problemu.